Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, bagaimana kabarnya? Sehat? Bapak doakan semoga kalian semua siswa kelas 2 selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas materi pertama atau pelajaran pertama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 1, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Dan keteladanan yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu keteladanan dalam perilaku jujur. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya dalam pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dan bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, siapkan pensilnya atau pulpennya, buka buku yang sudah Bapak bagikan di grup kelas. Kita mulai saja ya. Untuk pelajaran pertama yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku. Oh iya, jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak sakit, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran, tidak hanya pelajaran PAI saja, tapi juga pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk materinya, nah di sini ada PowerPoint ya yang sudah Bapak siapkan. Kalian juga bisa mengikutinya lewat buku ya. Pelajaran 1 yaitu Nabi Muhammad teladanku. Nabi Muhammad dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya. Jadi karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kalian tahu siapa Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, Nabi ke-25, Nabi kita semua. Nabi Muhammad selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Ya, jadi Nabi Muhammad itu jujurnya tidak hanya dalam perbuatannya saja, tapi juga jujur dalam perkataan. Anak Islam harus jujur seperti Nabi Muhammad. Orang jujur akan bernasib baik seperti para Rasul. Maka dari itu, ayo kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu sikap jujur Nabi Muhammad. Tadi sudah ya. Dan yang kedua adalah keuntungan dari bersikap jujur. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Ayo kita lanjutkan. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkenal jujur, baik dalam perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Tadi ya di awal juga sudah disampaikan. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan juga jujur kepada semua orang. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Kita lanjutkan. Nah, materi yang kedua adalah keuntungan bersikap jujur. Namun sebelum lanjut membahas materi keuntungan bersikap jujur, Bapak di sini ada sebuah video yang membahas tentang kejujuran. Silahkan ditonton ya videonya. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu, Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh,
kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertaubat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Nah, itu dia anak-anak video yang menceritakan tentang kejujuran. Mudah-mudahan kalian setelah melihat video itu, kalian juga bisa mengamalkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan. Keuntungan bersikap jujur. Orang jujur hidupnya mujur. Mujur berarti selalu beruntung. Jadi orang jujur selalu beruntung. Kalian ingin beruntung? Oh tentu mau, Pak. Makanya harus jadi orang jujur. Orang jujur tidak mau berbohong. Kebohongan mengakibatkan dosa. Orang yang jujur tidak akan mendapat dosa. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau orang yang berbohong akan mendapat dosa. Peliharalah sikap jujur dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nanti ya akan ada contohnya bagaimana kejujuran di kehidupan sehari-hari. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Nah, ini keuntungan jadi anak yang jujur ya. Sikap jujur juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan dipercaya oleh siapa saja karena sikap tersebut. Jujur termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad. Dengan bersikap jujur berarti kalian sudah meneladani sikap Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Memiliki sifat jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bersikap jujur? Karena ada banyak manfaatnya. Apa saja manfaat dari bersikap jujur? Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Jelas ya, Nabi Muhammad sendiri karena kejujurannya dipercaya oleh orang lain. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah. Itu manfaat jujur ya. Kemudian memberi kemanfaatan bagi sesama, dilindungi Allah dari segala kejahatan, dan mendapatkan balasan surga dari Allah. Nah, itu manfaat dari bersikap jujur. Kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana contoh perilaku jujur. Yang pertama, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu. Kalian disuruh belanja oleh ibu di warung, ada kembaliannya. Pas sampai di rumah, ibu nanyakan, ada kembaliannya tidak? Kalian bilang tidak ada, Bu. Padahal ada. Nah, harusnya kalian ketika ada kembaliannya, kalian berikan kembalian itu kepada ibu kalian. Nah, itu salah satu contoh dari perilaku jujur. Kemudian tidak menyontek saat ulangan, baik itu menyontek lewat buku ataupun menyontek pekerjaan atau hasil ulangan teman kalian. Nah, itu ya. Jadi tidak menyontek saat ulangan. Kemudian berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ada, atau ini tidak berbohong, sama ya dengan yang poin E. Dan yang selanjutnya adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, itu contoh-contoh dari perilaku jujur. Nah, itu ya. Jadi mulai sekarang kita harus bersikap jujur,
baik itu kepada orang tua, guru, kepada teman, dan juga kepada semua orang. Jujur juga harus dilakukan ketika kalian di rumah, di sekolah, juga ketika kalian bermain dengan teman. Nah, itu dia ya pembahasan tentang kejujuran. Nah, namun sebelum diakhiri, di sini Bapak ada soal latihan untuk kalian. Bisa kalian pause videonya, kemudian kalian jawab pertanyaannya, atau kalian juga bisa membuka buku ya, karena soal latihan ini juga ada di buku. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian materinya ada hal-hal yang tidak kalian pahami atau tidak kalian mengerti. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.